Bab 1627. Kebenaran terungkap. Namun, analisis Haven Marsh sangat masuk akal. Nathan benar-benar akan melakukan ini untuk pilihan yang lebih baik. Sembarangan. Bagaimanapun Nathan tidak akan mendorong putrinya ke lubang api. Bukan? Kirana bertanya balik. Belum tentu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Bukan Haven Marsh, tapi Cliven Fennel. Cliven Fennel berjalan menuju Nathan dengan cepat. Dan dia berseru. Di tubuhnya terdapat aroma sekte Gazahar. Apa? Begitu kata ini keluar, raut wajah semua orang berubah drastis. Cliven Fennel telah banyak berurusan dengan sekte Gazahar, jadi hafal dengan segala sesuatu tentang sekte Gazahar. Tidak mungkin salah. Itu aroma sekte Gazahar. Dia yakin 100%. Keempat tetua dan petinggi Zamaris lainnya semuanya bergegas mendekat. Mereka mengamati Nathan dengan seksama. Ya, itu benar. Ada aroma sekte Gazahar yang tersisa pada tubuhnya. Aku yakin. Itu benar. Dia pasti pernah ke sekte Gazahar. Semua orang yakin bahwa Nathan pernah ke sekte Gazahar. Aroma yang tertinggal tidak bisa menipu orang. Semua orang terkejut. Apa benar Nathan melakukan itu? Haven Marsh dan lainnya sangat terkejut dan senang. Dia tidak ada cara hanya secepat mungkin menuduh Nathan. Siapa yang menyangka Nathan ternyata benar pernah ke sekte Gazahar. Dan akhirnya sesuai dengan ucapannya. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Nathan Clark. Apa kamu berani mengakui di depan umum bahwa kamu pernah ke sekte Gazahar? Cliven Fennel bertanya dengan suara dingin. Kirana dengan ekspresi tidak percaya. Bertanya dengan gemetar. Nathan, kamu tidak benar-benar pergi ke sekte Gazahar, bukan? Aku pernah ke sekte Gazahar. Nathan mengakui. Wah, semua gaduh. Tidak menyangka itu benar-benar Nathan. Sekarang kebenaran terungkap. Dia sendiri mengakui bahwa dia pernah ke sekte Gazahar. Semua masalah Nana direncanakan olehnya. Haven Marsh berkata sambil tertawa. Tiga lainnya juga sangat gembira. Kecurigaan pada mereka telah hilang. Raut wajah Kirana berubah drastis. Dia menatap Nathan dengan kecewa. Dan meraung. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuh Nana. Sekte Gazahar adalah lubang api. Kamu mendorong putrimu sendiri ke dalam lubang api ya. Kirana sangat kesal. Dia benar-benar berpikir bahwa Nathan bersekongkol dengan sekte Gazahar untuk menculik Nana. Kakak, kenapa kamu melakukan itu? Sekte Gazahar adalah aliran sesat. Mereka tidak akan melatih Nana. Justru akan menggunakan Nana untuk melatih diri sendiri. Nora juga marah. Bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Gazahar akan membantumu membina putrimu? Aliran sesat seperti mereka hanya akan memikirkan diri mereka sendiri. Tidak akan peduli hidup dan mati orang lain. Kamu mengirim putrimu pada mereka sama dengan mengirim putrimu ke kematian. Dasar orang biasa. Pandangannya terlalu sempit. Semua orang mulai mengumpat Nathan. Dia seperti orang bodoh. Oke. Kasusnya selesai. Ayahnya yang membeberkan informasi tentang talenta Nana. Jika orang lain, sudah pasti aku bunuh. Tapi karena itu adalah ayah Nana, aku akan melepaskannya. Tapi jika ada lain kali, aku akan memberikan hukuman berat. Cliven Fennel menyimpulkan masalah ini. Keputusan sudah dibuat. Nathan Clark, kami benar-benar kecewa padamu. Jika pemimpin tua tidak bertindak, Nana mungkin tidak akan hidup lagi. Kau hampir membunuh Nana. Kirana menangis terisak-isak. Jika itu dilakukan orang lain, dia masih bisa mengerti. Tapi berhubungan dengan keselamatan Nana, dia tidak bisa menahannya. Dia mengamuk pada Nathan. Nathan menggigit bibirnya tanpa daya. Dia berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku pergi ke sana? Untuk apa kamu ke sana? Tentu saja aku pergi ke sekte Gazahar untuk menyelamatkan Nana. Bab 1628. Kebohongan yang paling mudah terbongkar. Begitu Nathan mengatakan ini, semua orang kembali gempar. Semua orang memandang Nathan dan berkata dengan marah. Jadi kamu bukan pergi mencelakakan Nana. Kamu yang menyelamatkan Nana. Tidak ada yang akan mempercayainya. Aku pergi ke sekte Gazahar seorang diri. Membunuh semua orang di sekte Gazahar. Termasuk ketua dan wakil ketua. Kemudian menyelamatkan Nana.
Dan ketua Sekte Gazahar yang memberitahuku bahwa mata-mata itu adalah muridmu. Nathan berkata dengan serius. Hanya saja kata-kata ini mengada-ada. Tidak meyakinkan. Omong kosong. Nana jelas diselamatkan oleh pemimpin tua. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu yang menghancurkan seluruh Sekte Gazahar. Kamu orang biasa. Bahkan dalam mimpi pun tidak berani berpikir begitu. Untuk menghancurkan Sekte Gazahar, hanya pemimpin tua dari Master Jagat Enam yang dapat melakukannya. Kamu adalah orang biasa yang berbicara besar. Apa tidak takut angin besar mengibaskan lidahmu? Tidak ada yang akan percaya bahwa orang biasa dapat menghancurkan Sekte Gazahar yang perkasa. Hal yang tidak mungkin. Oke. Pemimpin tua akhirnya keluar dari gunung. Nana baik-baik saja. Masalah sampai di sini saja. Dia adalah ayah Nana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua mundur. Masalah sampai di sini saja. Kata Cliven Fennel. Semua orang akhirnya tidak mempermasalahkan lagi. Nathan. Lain kali berikan alasan yang lebih masuk akal. Kirana sangat kecewa pada Nathan. Dia hampir membunuh Nana. Dan masih mengarang kebohongan yang sangat tidak dapat dipercaya. Masalah berakhir. Yang paling gembira tentu saja Haven Marsh. Selain menghindari kecurigaan dengan sempurna. Bahkan menimpakan kejahatan pada Nathan. Hais. Sungguh mengejutkan. Tapi gadis brengsek ini kembali. Posisi kita masih terancam. Kita harus memikirkan cara lain. Haven Marsh mengelus dagunya dan berpikir. Itu benar. Bahkan pemimpin tua melindunginya. Bukankah di masa depan dia yang akan berkuasa atas Zamaris? Beberapa orang lainnya juga tampak khawatir. Pada saat ini, seseorang muncul di depan mereka. Nathan Clark, kapan kamu datang? Haven Marsh menelan ludah ketakutan. Mengapa Nathan bisa datang tanpa suara? Tepat ketika dia hendak berbicara tentang bagaimana menangani putrinya, dia muncul. Itu terlalu menakutkan. Karena kalian telah menjaga putriku. Aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nathan langsung menyatakan niatnya. Kamu sakit jiwa. Mengakui apa? Minta maaf pada siapa? Haven Marsh bertanya. Kamu tahu itu di dalam hatimu. Ingat, orang bisa membuat kesalahan. Kamu masih muda. Bisa dimaklumi. Tapi itu pun jika kalian mengerti kesalahan kalian. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, kalian akan mati. Haven Marsh dan yang lain saling memandang. Semuanya tertawa. Orang gila ini bicara apa? Masalah putrimu tidak ada hubungannya dengan kami. Cepat pergi dari sini. Nathan melirik mereka. Aku sudah peringatkan. Jika kamu tidak mengakuinya dalam waktu 1 minggu, risiko kalian yang tanggung sendiri. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Nathan pergi. Risiko tanggung sendiri. Oke. Mari kita tunggu. Aku ingin tahu risiko apa yang dapat kamu berikan 1 minggu nanti. Beberapa orang mencibir, tapi sementara Haven Marsh dan yang lain marah. Mereka sedikit bingung. Mengapa Nathan begitu yakin bahwa itu adalah mereka? Ini sama sekali tidak berdasar. Apa mungkin Nathan benar-benar mengetahui sesuatu? Mungkinkah Nathan sendiri yang menyelamatkan Nana dan membasmi Sekte Gazahar? Seseorang bertanya-tanya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Itu jelas-jelas pemimpin tua yang melakukannya. Bersambung.